Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan Waalaikumsalam sejahtera untuk warahmatullahi semua. Ibu, rekan-rekan yang saya banggakan, yang saya hormati, selamat pagi, selamat hari Jumat ya. Kita melakukan Vikon tepat ya di minggu-minggu terakhir ya di tahun 2023. Kalau kita bertemu lagi di pekan depan, ya kita sudah ada di tahun yang baru ya, di tahun 2024. Eh, Sebelumnya juga saya menyampaikan ya selamat Hari Raya Natal ya bagi Bapak Ibu teman-teman yang merayakannya gitu ya. Semoga kita selalu dilimpahkan gitu ya kesehatan, keberkahan, juga kemudahan keselamatan di dalam menjalani aktivitas kita masing-masing ya. Yang sedang mengikuti Vikon sambil bekerja, sambil masak gitu ya, sambil di perjalanan, terima kasih atas waktu yang diluangkan. Baik, Bapak Ibu semuanya, teman-teman, pertama yang ingin saya sampaikan, silahkan Bapak Ibu mengecek ulang gitu ya nilai yang sudah saya berikan ya di dalam Siakan dan di dalam LMS ya. Tentu bagi Bapak Ibu rekan-rekan semua yang sudah mengerjakan dan submit ke dalam LMS itu sudah saya periksa, sudah saya koreksi, tugasnya berupa tugas kelompok maupun UTS-nya secara individu ya. Adapun mengenai presensi, sebetulnya 1, 2, 3 gitu ya. Presensi itu dianggap alfa gitu ya, atau teman-teman Bapak Ibu sama sekali tidak melakukan aktivitas itu masih oke-oke saja sebetulnya. Tetapi memang itu tidak disarankan ya. Yang direkomendasikan adalah teman-teman semuanya mengakses setiap minggunya itu LMS ya dengan cara menonton video ya, berkomentar, mendownload materi dan lain sebagainya. Adapun miss data ya yang tidak sesuai, Pak, kok di Siakar saya alfa padahal saya merasa saya melakukan aktivitas setiap pekan itu boleh langsung konfirmasi ke saya. Untuk saya bantu cek ulang gitu ya dan saya bisa menghadirkan Bapak Ibu semuanya. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, rekan-rekan semuanya, kita sudah berada di pertemuan ke-10 ya, di mana beberapa pekan ke belakang Bapak Ibu sudah saya berikan tugas secara kelompok dan sudah saya berikan apa namanya UTS gitu ya. Nah, coba kita review dulu gitu ya sebelum nanti saya memberikan penjelasan tambahan tentang materi ke-9 dan ke-10. Saya menemukan beberapa jawaban yang itu cukup menarik dan cukup maksimal gitu ya, yaitu mengidentifikasi atau menganalisa beberapa temuan di tempat dirinya bekerja gitu. Namun memang ada beberapa variasi jawaban yang disertakan oleh setiap kelompok gitu ya. Misalkan dari setiap kelompok itu kan ada 5 orang ya. Ternyata jawaban yang diberikan, jawaban yang dituliskan itu apa namanya? Menghadirkan data-data dari 5 tempat bekerja teman-teman itu sendiri. Tetapi yang dihadirkan itu hanya sepotong-sepotong gitu ya. Misalkan dari 5 orang itu, orang pertama itu menyajikan data tentang iklim organisasi di tempat dirinya bekerja, gitu ya. Kemudian orang kedua menghadirkan data tentang budaya organisasi di tempat dirinya bekerja juga. Nah, hal ini sebetulnya tidak saya harapkan. Karena apa? Karena pemahaman teman-teman semua di dalam nanti membaca makalah hasil dari observasinya itu tidak utuh ya. Jadi data-data yang disampaikan baik itu dari tempat dirinya bekerja tetapi yang disampaikan itu hanya satu subbab saja itu tidak komprehensif gitu ya. Nah, yang saya harapkan itu adalah
walaupun satu tempat pekerjaan yang diobservasi, misalkan dari 5 orang ya melakukan observasi baik secara langsung terjun ke lapangan maupun observasi digital gitu ya. Artinya teman-teman melakukan wawancara secara virtual melalui handphone kah gitu ya, bisa dengan video call ataupun melalui Google Meet ataupun melalui video conference Zoom gitu ya. Teman-teman bertanya kepada salah seorang yang dianggap memiliki kapasitas mengenai informasi perusahaan itu, gitu ya. Apakah itu sebagai seorang HRD, apakah sebagai seorang marketing, apakah sebagai seorang PR dan lain sebagainya. Jadi data-data yang dimuat di dalam pemenuhan tugas satu itu komprehensif dari awal sampai akhir itu membahas semua ruang lingkup komunikasi yang terjadi di dalam perusahaan itu, ya. Kalau saya tampilkan lagi bahwa apa yang saya tanyakan di dalam, tugas itu, meliputi ya, pertama aspek, poin besarnya adalah konsep komunikasi organisasi. Di dalamnya ada komunikasi vertikal. Bagaimana, bentuk dan proses komunikasi vertikal di perusahaan A, gitu ya. Ya, kalau teman-teman misalkan bisa membagi ke dalam hal-hal yang cukup detail, oh ternyata komunikasi vertikal itu dilakukan secara formal dan informal, Pak, gitu ya, di perusahaan kami. Secara informal itu dilakukan dalam bentuk meeting gitu ya, rapat baik secara virtual maupun non virtual. Begitupun dengan konteks komunikasi yang informal antara atasan dengan bawahan atau bawahan dengan atasan. Bagaimana dilakukan secara informal gitu ya, melalui gathering ya, melalui ya komunikasi interpersonal gitu ya, dalam beberapa bentuk gitu. Nah, jadi harapan saya sebetulnya yang mungkin ini juga mungkin ya menjadi miss, dari saya yang memang belum, tersampaikan dengan detail gitu. Nah, semua komponen poin-poin ini harus dicari, harus dibahas di dalam satu perusahaan. Makanya seingat saya dulu ketika saya menyampaikan tugas ini, silakan berembuk berunding untuk menyepakati ya, instansi mana, perusahaan mana, ya, lembaga mana yang akan diobservasi untuk menjawab beberapa poin ini seperti pesan komunikasi yang dipertukarkan itu seperti apa. Oh, ternyata ada nuansa yang berbeda, Pak, di perusahaan kami. Pesan-pesan komunikasi yang dipertukarkan itu memang melingkupi pesan pekerjaan, tetapi dibalut dengan nuansa lokal gitu ya. Misalkan perusahaan di Yogyakarta gitu ya, melibatkan atau menggunakan nuansa-nuansa lokal dalam bentuk bahasa daerah. Selain bahasa nasional, bahasa Indonesia gitu ya, ada bahasa-bahasa daerah yang memang diselipkan atau disisipkan menjadi sebuah budaya perusahaan itu tadi gitu ya. Itu ada bahasa Jawa gitu. Bagaimana misalkan di dalam sebuah bank, apapun itulah banknya gitu ya, ketika kita menganalogikan bahwa itu ada di Jogja ataupun ada di tempat-tempat yang lain ya. Selain menggunakan bahasa formal bahasa Indonesia, bahasa yang digunakannya juga adalah bahasa Jawa. Bapak Ibu mungkin yang mobilitasnya tinggi menggunakan transportasi umum, menggunakan pesawat maupun menggunakan kereta api gitu ya. Kalau ke Jogja itu ada beberapa bahasa yang digunakan, bahasa Indonesia, bahasa Inggris dan bahasa Jawa gitu ya. Nah, itu adalah menunjukkan gitu ya, merepresentasikan bahwa budaya kerja PT KAI Akses di Daop berapa gitu ya, wilayah Jogja itu melibatkan ya atau menghadirkan nuansa apa? Nuansa kedaerahan, nuansa lokal. Sehingga itu menjadi value bagi perusahaan itu sendiri gitu ya. Itu yang menjadi interest orang-orang untuk setidaknya mengingat gitu ya. Mengingat oh perusahaan ini identik dengan budaya perusahaannya yang sifatnya itu memelihara sesuatu hal yang sifatnya lokal ataupun kedaerahan itu dipertahankan gitu ya. Atau juga bisa dalam bentuk yang lain gitu ya.
kalau kita melihat budaya perusahaan, berbicara tentang budaya, maka kembali lagi saya sampaikan, budaya perusahaan itu tidak akan terpisah atau identik ya, dibahas juga tentang iklim komunikasinya. Budaya perusahaan misalkan selain dari bahasa kedaerahan, bahasa Jawa gitu ya, itu juga dapat dilihat dari hal-hal yang tampak gitu ya, seperti uniform ya, penggunaan kain, misalkan kain batik pada hari-hari tertentu, atau penggunaan atribut-atribut lain gitu ya. Misalkan untuk menjaga identitas kedaerahan, menjaga eh, keistimewaan Yogyakarta. Lagi-lagi saya mencontohkan di Yogyakarta ya. Apapun perusahaannya, apapun lembaga atau institusinya. Misalkan bagi laki-laki itu menggunakan blangkon gitu ya, atau menggunakan baju daerah gitu. Itu untuk apa? Pertama, menghadirkan value bagi perusahaan itu sendiri. Kemudian kedua, menjaga identitas perusahaan. Nah, di dalam UTS, soal UTS, saya kembali menanyakan pada Bapak Ibu, bagaimana cara Bapak Ibu untuk membedakan antara identitas, citra, dan reputasi. Tapi pelan-pelan ya, kita akan review dulu dari segi tugas, gitu ya. Nah, itu ya catatan saya pertama ketika memeriksa dari 2 kelas yang saya ampuh gitu ya. Ternyata misalkan dari 5 orang, 1 orang membahas nomor 1 proses komunikasi perusahaan yang berlangsung secara vertikal, horizontal, dan diagonal. Itu khusus di perusahaan X misalkan ya. Kemudian di dalam subbab selanjutnya itu ada pesan komunikasi yang dipertukarkan dan hambatan komunikasi, itu menjelaskan segala sesuatu yang terjadi di perusahaan Y. Nah, ini kan tidak tidak inline gitu ya. Sehingga sulit untuk saya bagaimana memahami data-data yang sepenggal-sepenggal ini, data-data yang terpotong ini, ya. Saya tidak akan menyebutkan kelompok berapa, siapa saja, tetapi itu tolong diintrospeksi saja gitu ya. Apa-apa yang diinstruksikan oleh saya secara lisan juga secara tulisan di dalam file tugas maupun UTS itu tolong menjadi perhatian gitu ya. Karena sebetulnya kalau saya memberikan nilai itu tidak sulit gitu ya Bapak Ibu ya. Tetapi yang menjadi pertanggungjawaban saya ini kan mata kuliah pengantar corporate communication gitu ya. Di mana masih ada kata pengantar berarti kita berbicara tentang hal-hal yang dasar dulu gitu. Alangkah nanti cukup membingungkan gitu ya bila mana teman-teman di mata kuliah pengantar Korkom ini tidak mendapat dan tidak bisa memahami segala sesuatu yang sifatnya basic gitu ya, dasar dulu gitu. Oke. Kemudian hambatan-hambatan komunikasi yang dihadapi ya, secara keseluruhan saya melihat bahwa cukup baik jawaban yang disertakan ya. Begitupun dengan proses apa namanya observasi ya teman-teman Bapak Ibu termasuk kelompok Unimade ya yang saya masih ingat dan kelompok-kelompok yang lain itu menyertakan beberapa dokumentasi atau bukti ya baik itu saat koordinasi, saat diskusi dengan kelompoknya masing-masing gitu ya, maupun saat melakukan wawancara, interview gitu ya dengan perwakilan daripada perusahaan itu. Atau juga ada yang sampai terjun langsung ke lapangan ya, datang ke perusahaan gitu ya untuk mencari data-data yang dibutuhkan ya. Nah, apa tujuan daripada saya memberikan instruksi ini dalam bentuk tugas? Agar Bapak Ibu, teman-teman semuanya khususnya gitu ya, bisa menganalisa kesesuaian antara teori dengan praktik di lapangan. Kalau memang itu sesuai dengan teori tidak ada masalah. Tetapi yang menjadi PR-nya adalah tentu Bapak Ibu teman-teman semuanya akan timbul pertanyaan baru. Kenapa teori ini tidak sesuai dengan yang terjadi di lapangan? Atau mungkin setelah observasi dilakukan akan muncul ya beberapa pertanyaan-pertanyaan selanjutnya, Pak, gitu ya. Di perusahaan yang saya observasi, di perusahaan yang saya
apa namanya, datangi kemarin ada hal-hal yang cukup menarik gitu ya. Nah, apakah misalkan hal seperti itu bisa dijelaskan oleh teori atau seperti apa? Gitu. Baik. Selanjutnya berbicara tentang gaya kepemimpinan ya dan gaya komunikasi manajerial. Ini juga eh, coba sebentar ya karena ada noise. Halo, Bapak Ibu, apakah suara saya bisa terdengar? Bisa, Pak, jelas. Jelas ya. Baik, cuma gininya nggak masuk. Coba, halo, masih terdengar? Masih, Pak. Oke, ya. Saya izin lanjutkan ya. Kemudian tadi kita berbicara tentang pesan komunikasi yang dipertukarkan, hambatan-hambatan komunikasi, gaya kepemimpinan dan gaya komunikasi manajerial ya. Ada 6 gaya komunikasi yang bisa Bapak Ibu identifikasi gitu ya berdasarkan temuan-temuan di lapangan atau mungkin justru Bapak Ibu juga di sini sebagai pelaku ya atau aktor ya di dalam sebuah corporate untuk menjalankan gaya komunikasi apa. Mungkin Bapak Ibu di sini sebagai seorang HRD atau kepala unit, kepala bagian, kepala divisi yang memiliki anak buah gitu ya. Tentu Bapak Ibu juga di sini setidaknya yang saya harapkan itu adalah dapat memilih dan merealisasikan, mengimplementasikan dari salah satu gaya komunikasi corporate gitu ya. Apakah itu relinquishing style, withdrawal style gitu ya. Kemudian ada apa lagi? Ada the structuring style, the dynamic style gitu ya. Dan lain sebagainya. Ada 6 ya. Nah, iklim komunikasi. Kembali saya review bahwa iklim komunikasi saya analogikan sebagai sebagai angin ya. Kadang iklim komunikasi itu tidak terlihat tapi bisa dirasakan. Nah, iklim dengan budaya itu identik erat gitu ya. Bagaimana budaya perusahaan itu sebagai instrumen atau rules baik terlihat maupun tak terlihat, tertulis maupun tak tertulis. Nah, untuk mengiringi budaya perusahaan itu di dalamnya ada iklim komunikasi yang ditentukan ya. Jadi iklim ini sebetulnya tidak jauh-jauh kita bisa merasakan bagaimana iklim komunikasi di dalam keluarga kita ya. Bagaimana pola komunikasi ya atau dinamika komunikasi antara istri dengan suami atau antara orang tua dengan anak atau antara anak dengan anak ya. Misalkan di dalam sebuah perusahaan atau di dalam sebuah keluarga ada hal-hal yang sifatnya itu dibudayakan gitu ya. Oh, budaya keluarga saya itu kalau makan selalu kumpul gitu ya. Kumpulnya di mana? Di meja makan. Tapi ada juga keluarga yang menerapkan budaya ya kalau lapar makan saja duluan gitu ya, nggak apa-apa masing-masing. Jadi dalam keluarga itu tidak ada momen kumpul bareng saat makan gitu. Nah, di dalam membudayakan atau di dalam menjalankan budaya-budaya keluarga itu tentunya akan ada iklim komunikasi, akan ada perbedaan di mana keluarga yang menjalankan budayanya itu ketika
makan makan bareng ya, baik itu sarapan ya, dan breakfast dan dinner contohnya, di sana akan timbul, akan terbentuk iklim komunikasi keluarga. Begitupun dengan perusahaan, akan terbentuk ya iklim komunikasi perusahaan. Apakah iklim komunikasi perusahaannya itu yang sifatnya kekeluargaan ya, ataukah iklim komunikasi yang sifatnya itu ya hanya sebatas pekerjaan profesional gitu ya. Pekerjaan, datang kerja pulang gitu ya. Jadi ada hal-hal yang bisa dirasakan Bapak Ibu sendiri yang tahu ya. Kemudian bagaimana juga Bapak Ibu di sana ya pada saat mengerjakan tugas itu dapat mengidentifikasi ya kedudukan idealis struktur organisasi ya dengan tugas-tugas komunikasinya. Lalu bagaimana dari struktur organisasi itu Bapak Ibu bisa mengidentifikasi, menganalisa berjalan sesuai dengan strukturnya enggak? Nah, kalau secara mudah kita bisa melihat bahwa kalau dilihat dari struktur organisasi, seharusnya minimal alur komunikasinya itu dilakukan berdasarkan gaya the structuring style gitu ya. Ada struktur hierarki ya yang secara apa ya, secara bawaan gitu ya, itu sudah melekat di dalam atribut masing-masing individu gitu ya. Misalkan di kampus dari rektor, warek, dekan, kaprodi, sekprodi, para dosen, mahasiswa. Itu akan menjadi guideline gitu ya. Bagaimana dirinya berkomunikasi sesuai dengan atribut yang melekat atau menempel di dalam dirinya. Bagaimana contohnya mahasiswa berkomunikasi dengan dosennya. Tentu akan memperhatikan aspek etika di dalam berkomunikasi. Ya, contohnya mengucapkan salam, sapa, memperkenalkan identitas. Bahkan ya ada beberapa emoticon yang menjadi yang diidentikan dengan bagaimana sebetulnya komunikasi dari atasan ke bawahan atau bawahan ke atasan. Ini tidak ada pakemnya, tetapi kita bisa melihat kalau mahasiswa itu berkomunikasi dengan dosennya itu identik dengan menggunakan emoticon seperti ini, ya. Terima kasih Pak, Bu atas waktunya, gitu ya. Nah, kalau misalkan dosen ke mahasiswanya ataupun dari HRD ke bawahannya, dari manajer ke bawahannya, itu cukup memberikan emot jempol saja. Nah, tidak ada pakem tertulisnya seperti ini, tetapi kita juga bisa melihat bahwa itu kan merupakan bentuk dari pesan nonverbal gitu ya. Artinya apa? Nah, dari gaya komunikasi structuring style itu tadi, bisa kita lihat iklim komunikasinya, pesan yang dipertukarkan, verbal non-verbalnya gitu ya, suasana atmosfernya dan lain sebagainya. Ya, itu kita membahas di poin kedudukan idealis struktur. Kemudian peran dan fungsi korkom ya dilakukan oleh siapa saja. Kadangkala di dalam perusahaan, di dalam lembaga, instansi itu semuanya dilibatkan sebagai peran korkom ya. Karena korkom itu sendiri berbicara tentang corporate communication, tidak berbicara tentang PR saja. Ya, namanya juga corporate communication, komunikasi perusahaan. Ya, kita membahas dulu tentang bagaimana marketing perusahaannya, bagaimana periklanan perusahaannya, bagaimana humas perusahaannya gitu. Karena di dalam mata kuliah ini kita berbicara masih sesuatu hal yang general gitu ya. Nah, di pertemuan ke-9 nanti kita akan review ada ya seseorang atau disebut dengan aktor itu disebut dengan PR, public relation. Dirinya lah sebagai aktor yang untuk mengeksekusi bagaimana pesan-pesan perusahaan itu direpresentasikan melalui program-program yang ada di dalam departemen PR itu tadi. Ya. Baik, itu ya review saya untuk pengerjaan tugas yang telah Bapak Ibu kerjakan secara berkelompok. Overall semuanya bagus, saya apresiasi, terima kasih atas kerja keras dan kerjasama teman-teman Bapak Ibu semuanya dengan kelompok masing-masing. Sehingga tugasnya bisa tersubmit ke dalam LMS dan bagi yang tidak submit, saya tidak bisa memberikan nilai gitu ya. Di awal saya mewanti-wanti dan memberikan attention gitu ya. Silakan submit oleh semua anggota kelompok. Karena apa? Ini penting. Karena kami di Monef gitu ya. Kami di Monef oleh oleh perusahaan oleh kampus gitu ya. Di mana berapa
berapa banyak mahasiswa yang submit ke LMS, berapa banyak mahasiswa yang mendapatkan nilai gitu. Ya, jadi kita harus memperhatikan hal-hal yang menjadi instruksi baik secara lisan maupun non lisan. Ya, Bapak Ibu silakan kalau ada pertanyaan atau instruksi di tengah-tengah penjelasan boleh gitu ya. Tidak harus menunggu saya memberikan kesempatan. Oke, kita lanjutkan ya pada review UTS. Nah, kemudian di soal UTS, rekan-rekan semuanya, saya memberikan 5 soal UTS. Memang ya, UTS-nya masih dalam bentuk normatif ya. Artinya UTS di sini saya berusaha untuk mengingatkan kembali dari apa yang telah kita pelajari selama setengah semester ini. Minimal Bapak Ibu teman-teman semuanya yang selama ini baru menonton video pembelajaran berapa menit, mendownload, belum membaca sepenuhnya, minimal dari adanya instruksi dari 5 soal UTS ini, Bapak Ibu, teman-teman semuanya itu bisa membaca kembali. Atau mungkin bagi yang belum pernah membaca, bisa membaca gitu ya. Mungkin karena kesibukan, padatnya aktivitas, ataupun hal-hal yang lain. Pertama, kalau ditanya tentang jelaskan pemahaman Anda, ini sifatnya masih umum, silahkan memberikan opini, argumen gitu ya, tentang komunikasi perusahaan gitu ya, dari segi fungsi, peran, dan lain sebagainya. Jadi, berbicara tentang komunikasi perusahaan itu bukan tentang PR ya. Ada saya temukan jawaban pertama itu menjelaskan tentang PR. Padahal komunikasi perusahaan itu bukan semata-mata tentang PR, masih luas ya. Jadi ada poin-poin yang harus dipisahkan antara corporate communication dengan public relation ya. Ini yang menjadi miss juga. Tentu kalau ada sesuatu yang tidak maksimal, nilainya juga tidak akan sama dengan yang mendapat ya Pak, dengan yang memberikan jawaban maksimal. Kemudian di poin kedua ya, berbicara tentang iklim komunikasi. Lagi-lagi saya menanyakan argumen atau pendapat teman-teman semua. Menurut Anda, gaya komunikasi apa saja yang ideal untuk diterapkan dalam membangun suasana kondusif, aktif, dan produktif di dalam perusahaan? Ini juga saya berikan kebebasan. Ada yang menyatakan satu gaya komunikasi, ada yang menggabungkan, mengkombinasikan dua gaya komunikasi, ya. Seperti misalkan, menurut saya, gaya komunikasi yang dapat dipilih gitu ya untuk menghadirkan komunikasi yang produktif, kondusif itu ada releasing style dengan di dynamic style. Itu silahkan teman-teman memberikan argumennya gitu ya. Dan rata-rata untuk nomor 2 bisa saya terima argumennya ya dari teman-teman semuanya. Kemudian jelaskan urgensi terhadap perusahaan dalam membangun relasi dengan customer. Nah, ini juga masih belum banyak yang maksimal gitu ya. Bagaimana urgensi perusahaan membangun relasi dengan customer? Customer itu yang menjadi salah satu bagian yang penting di dalam sebuah perusahaan. Bapak Ibu di sini sebagai mahasiswa adalah customer kami di Universitas Siber Asia. Dengan cara apa kami membangun dan mempertahankan hubungan? Tentunya pertama, ketika Bapak Ibu ada kendala tentang kendala kehadiran, saya bisa memberikan respon dan bisa memberikan jawaban yang bisa menenangkan Bapak Ibu semua. Lebih daripada itu, saya bisa membantu untuk mengatasi Bapak Ibu semua. Dari segi substansi materi, ya, saya selalu memberikan materi setiap minggunya dilengkapi dengan video pembelajaran dan beberapa pekan sekali saya memberikan elaborasi materi, memberikan kesempatan untuk Bapak Ibu untuk bisa berdialog secara langsung. Ini adalah bentuk daripada servis kami, gitu ya. Bentuk daripada cara perusahaan untuk membangun dan mempertahankan hubungannya dengan customer. Bapak Ibu di sini sebagai customer Universitas Siber Asia melalui para dosennya gitu ya, melalui para kaprodi dan para sekprodinya. Berarti kalau dijelaskan, kalau diminta menjelaskan urgensi dan tahapan perusahaan dalam membangun relasi seperti apa? Berbicara urgensi itu sangat urgensi karena berlangsung tidaknya perusahaan itu juga ditentukan sebagian besar oleh
customer gitu ya. Karena kampus itu menyediakan jasa gitu ya, lembaga pendidikan, maka tentu pelayanan harus maksimal gitu. Lalu tahapan-tahapannya seperti apa? Bisa dengan melalui riset. Pada dasarnya, kegiatan seorang PR gitu ya, itu selalu diawali dengan riset, riset, riset. Untuk memastikan, untuk mengetahui, untuk mendiagnosa gitu ya, untuk memotret bagaimana keadaan di lapangan gitu ya. Bagaimana yang dihadapi atau dialami oleh customer. Apa yang diinginkan dan apa yang dibutuhkan antara need and want gitu ya, antara kebutuhan dengan keinginan. Kalau kita sudah bisa memetakan, sudah bisa merekam gitu ya, sudah bisa mendiagnosa kebutuhan dan keinginan dari customer, maka langkah selanjutnya adalah kita memberikan solusi atas problem yang dialami, yaitu keinginan dan kebutuhan tadi. Yang keempat, bagaimana cara Bapak Ibu membedakan identitas, citra, dan reputasi perusahaan? Identitas itu segala sesuatu yang membedakan antara perusahaan satu dengan perusahaan yang lain, ya, yang membedakan produk satu dengan produk yang lain. Identitas itu ada identitas terlihat dan ada identitas yang tidak terlihat. Silakan dibuka beberapa materi sebelumnya. Identitas yang terlihat itu bisa kita lihat dari uniform, contohnya ya. Uniform dari apa namanya, dari seragam pakaian yang dikenakan, kemudian dari bentuk bangunan. Bentuk bangunan biasanya mengandung filosofi tertentu. Dari logo gitu ya, dari kombinasi warna di dalam logo gitu ya, dan lain sebagainya. Adapun identitas ya, identitas yang tidak terlihat itu misalkan di dalam budaya perusahaan itu tadi gitu ya. Ada apa namanya? Ada SOP-SOP yang diberlakukan gitu ya. Itu juga merupakan sebuah identitas yang dituangkan di dalam budaya perusahaan. Nah, itu adalah identitas. Kemudian bagaimana citra? Oh, tentu berbeda antara identitas dengan citra. Citra itu adalah hasil daripada pekerjaan seorang PR, ya. Jadi tujuan PR itu adalah untuk membangun goodwill, citra baik, citra positif. Nah, citra ini terbentuk dari kelompok-kelompok kecil, ya. Kelompok-kelompok kecil itu membangun citra. Diarahkan atau disasar kepada siapa terlebih dahulu citra itu, gitu ya. Mungkin ini menjadi pertanyaan jebakan. Sebetulnya sebelum membangun citra di luar organisasi atau di dalam aspek eksternal perusahaan, citra itu harus dibangun, harus dilekatkan di dalam internal perusahaan dulu. Karyawan-karyawannya awareness dengan visi misi perusahaan, dengan budaya dan iklim komunikasi perusahaan itu harus awareness dulu, harus aware dulu, harus mampu menerima, mau menerima. Sehingga tanpa ditanya pun karyawan-karyawan yang bekerja di dalam perusahaan itu bisa mengungkapkan isi hatinya. Saya betah kerja di sini, gitu ya. Insentifnya besar, ya. Regulasinya enak, gitu ya. Regulasinya itu transparan, ya. Petinggi-petingginya juga enak, baik, gitu ya. Itu sebetulnya yang harus diterapkan, yaitu di dalam internal perusahaan dulu, ya. Baru setelah itu kita tumbuhkan, kita kembangkan di luar eksternal, di luar perusahaan atau eksternal perusahaan, ke dalam kelompok-kelompok atau segmentasi tertentu, contohnya ke dalam kelompok-kelompok customer, ya, kelompok-kelompok komunitas gitu ya, kelompok-kelompok pemerintah yang itu ada sangkut pautnya dengan perusahaan, ya. Ada yang disebut dengan relation gitu ya, PR relation gitu. Nah, atau disebut dengan media relation. Di mana media relation? Di dalam materi media relation kalau tidak salah sudah saya share gitu ya sebelum UTS kemarin. Itu bagaimana fungsi dan peran seorang PR itu menghubungkan antara perusahaan dengan lembaga-lembaga yang terkait gitu ya. Pemerintah, komunitas gitu ya, masyarakat ya, konsumen dan lain sebagainya. Maka akan timbul citra-citra yang baru dari beberapa kelompok, citra-citra
positif tentunya. Nah, akumulasi daripada citra-citra positif itu dari beberapa kelompok, akumulasi dari semuanya itu disebut dengan reputasi. Tentu juga selain dari akumulasi itu tadi, reputasi dilihat dari jarak atau dari tenggang waktunya, ya. Reputasi dari setahun pertama, 2 tahun pertama, ternyata perusahaan ini bisa mempertahankan citra baiknya, maka menjadi sebuah reputasi yang baik. Kalau bahasa sederhananya disebut dengan track record, gitu ya. Jadi paham ya teman-teman semuanya bagaimana untuk bisa membedakan dan mengidentifikasi antara identitas, citra, dan reputasi perusahaan. Nah, kemudian di nomor kelima, saya menanyakan, jelaskan apakah perbedaan dalam penyelesaian konflik di dalam perusahaan pemerintah dan non-pemerintah. Berikan argumentasi Anda. Nah, ini juga sifatnya masih argumentasi, opini gitu ya. Teman-teman boleh dengan bebas menyertakan jawaban. Tapi secara sederhana tentu gitu ya, akan ada perbedaan regulasi yang diterapkan antara lembaga pemerintahan dan lembaga non pemerintahan. Nah, bagaimana teknis atau mekanisme penyelesaian masalah di lembaga pemerintahan dan lembaga non pemerintah itu dikembalikan lagi pada apa namanya, SOP yang diberlakukan. Tetapi ada materi yang sudah share juga, yaitu ada resolusi konflik gitu ya. Ada tahap mediasi, ada tahap kompromi, sampai pada akhirnya ketika dua kubu, dua orang yang sedang bertikai tidak menemukan jalan tengahnya, jalan keluarnya, maka bisa juga gitu ya menghadirkan sebagai langkah akhir itu, menghadirkan orang yang berwenang gitu ya, menghadirkan direktur, menghadirkan wakil direktur, menghadirkan HRD dan lain sebagainya. Begitu ya. Itu untuk menengahi gitu ya, untuk menengahi dari apa-apa yang dipersengketakan, apa-apa yang menjadi konflik antara dua pihak ini. Begitu ya, kurang lebih ya. Selebihnya jawaban-jawaban dari Bapak Ibu teman-teman semuanya cukup baik untuk UTS ini. Hanya satu saja menurut saya untuk pengerjaan tugas ya. Ada miss ya, salah satu kelompok ya yang memang tidak maksimal di dalam menyajikan data observasi dari perusahaan yang dipilih. Oke, dari review tugas dan UTS, apakah ada yang ditanyakan atau ada yang ingin dikonfirmasi? Silahkan. Sambil berjalan, oke, boleh. Oh, baik. Mbak Darsem ya, hanya bisa menyimak. Baik, tidak apa-apa Mbak, terima kasih sudah bergabung juga ya. Oke, kalau gitu saya izin menyampaikan atau mengulas ya, karena sebetulnya materi ini sudah saya sampaikan di dalam video pembelajaran, tetapi saya akan memberikan poin-poin besarnya gitu ya, poin-poin pentingnya untuk penekanan. Tadi saya mengatakan bahwa seorang PR itu hanya sebagai aktor saja di dalam kajian materi corporate communication. Nah, ini adalah bentuk daripada tupoksi atau peran dan fungsi seorang PR di dalam sebuah perusahaan, di mana PR itu berada di garda terdepan perusahaan. Apa-apa yang tersampaikan oleh PR ke publik, ke media, itulah yang menjadi konsumsi masyarakat. Karena ada aturan tak tertulis bahwa pesan itu tidak dapat ditarik. Jadi semaksimal mungkin ya, sepreventif mungkin apa-apa yang disampaikan oleh PR ke halayak umum gitu ya, ke publik, ke media itu harus dengan pertimbangan yang sangat matang. Salah satu dua kata saja itu akan menjadi bumerang bagi perusahaannya gitu ya. Terlebih ketika menghadapi krisis, terlebih ketika menghadapi konflik gitu ya, baik konflik internal maupun konflik eksternal. Dikatakan di sini bahwa PR adalah penggunaan komunikasi untuk melakukan negosiasi antar kelompok. Oke, dapat dikatakan seperti itu. Selain menghubungkan, selain menjembatani antara perusahaan satu dengan yang lainnya, juga berfungsi sebagai negosiator gitu ya, bagi perusahaan lain, bagi lembaga lain, bagi pihak lain gitu ya. Karena kenapa? Salah satu fungsi daripada PR ini adalah menjadi media relation, menjadi media, menjadi medium tersendiri. Media utama
di dalam komunikasi PR itu adalah dirinya, gitu ya. Diri seorang PR gitu. Meskipun PR ini di beberapa perusahaan itu ada dalam bentuk perseorangan, ada dalam bentuk kelompok atau divisi, gitu ya. Oke, jadi PR ini juga berfungsi sebagai negosiator. Negosiasi akan hal apa? Banyak sekali gitu ya. Misalkan negosiasi ketika terjadinya krisis, ketika terjadinya konflik di lingkungan internal maupun di lingkungan eksternal. Atau tentang marketing, kan ada juga yang disebut dengan marketing PR gitu ya. Atau juga terkait dengan publisitas, ada yang disebut dengan publisitas PR gitu ya. Kemudian juga terkait dengan media, apa isu-isu pemberitaan di dalam media dan lain sebagainya. Oke ya. Jadi PR ini sebetulnya sudah tadi saya jelaskan ya saat melakukan review tugas dan UTS, PR ini adalah aktor ya untuk mengeksekusi atau eksekutor di dalam terjalinnya komunikasi perusahaan atau bahasa lainnya itu adalah humas gitu ya. Bagaimana seorang humas di sini bisa membangun hubungan komunikasi di dalam internal perusahaan, terlebih di dalam eksternal perusahaan. Humas atau PR juga di sini yang memberikan pengaruh besar terhadap iklim perusahaan selain daripada pimpinan ya. Pimpinan sebagai puncak hierarki di dalam sebuah perusahaan itu memberikan pengaruhnya lewat gaya komunikasinya. Tetapi seorang PR ya dirinya lah yang mengeksekutor gitu ya, dirinya sebagai yang mengeksekusi ya sebagai eksekutor bagaimana perusahaan ini memiliki iklim komunikasi yang humanis, yang harmonis dan lain sebagainya. Tentunya PR ini men-setting bagaimana pimpinan berkomunikasi, bagaimana karyawan berkomunikasi dan lain sebagainya. Intinya ada di PR, gitu ya. Oke, ini secara normatif teman-teman bisa membaca saja gitu ya. Nah, PR juga berperan atau berfungsi sebagai jasa konsultasi, konseling gitu ya. Konseling tentang masalah ya selain HRD, PR pun bisa gitu ya. Kemudian tentang riset ya, tentang hubungan dengan media atau media relation, tentang publisitas, bagaimana PR itu dapat menangkap ya, menangkap segala sesuatu yang terjadi di dalam ruang lingkup perusahaan itu menjadi nilai yang memiliki value ya, menjadi berita yang memiliki value, menjadi sebuah pemberitaan, sebuah informasi yang memberikan value. Nah, bagi seorang PR yang memang sudah kredibel, sudah memiliki sensitivitas yang tinggi, dirinya mampu membangun dan membentuk kejadian-kejadian yang terjadi di dalam perusahaan itu menjadi sebuah informasi yang memiliki value. Ya, jadi tidak perlu menunggu adanya event, tidak perlu menunggu adanya masalah, adanya tragedi, adanya segala sesuatu gitu ya yang memang dibuat secara terencana. Bahkan hal-hal yang tidak terencana pun itu bisa menjadi konten informasi gitu ya, bisa menjadi pemberitaan yang memiliki value. Nah, di sanalah perbedaannya antara PR yang sudah terlatih dan PR yang memang belum terlatih. Bagaimana PR juga menghubungkan antara relasi kerja baik perseorangan, per kelompok, ya divisi maupun secara lembaga. Tentu PR berbicara tentang hubungan masyarakat, ya, kemudian juga public affair, ya, government affair, ya, sama sampai hal-hal yang lainnya. Ya, jadi PR itu secara dasar, ya, saya mengatakan di dalam mata kuliah ini PR itu adalah eksekutor untuk menjalankan fungsi daripada komunikasi perusahaan. Meskipun semuanya terlibat, tetapi PR lah yang menuntun, PR lah yang menjadi guidance-nya, gitu ya. Bagaimana PR men-setting, Pak, Bapak harus berkomunikasi seperti ini. Pak, Bapak di konferensi nanti menggunakan pakaian ini ya. Itu adalah fungsi PR, ya. Atau misalkan nanti bagaimana Bapak Ibu sebagai seorang PR itu memberikan stimulasi gitu ya, memberikan stimulus-stimulus terhadap publik internal perusahaan. Bagaimana divisi A berkomunikasi dengan divisi B, begitupun karyawan dengan atasan-atasan dengan karyawan. Ya,
Cara untuk men-setting-nya itu melalui stimulus-stimulus yang diberikan. Tidak serta-merta, kamu berkomunikasi seperti ini, kamu berkomunikasi seperti A, B, C, dan lain sebagainya. Tetapi lewat rangsangan, lewat stimulus yang diberikan. Ya, stimulusnya berupa apa? Misalkan berupa event, ada gathering. Oh, supaya tidak ada kekakuan, supaya terbentuknya kedekatan, terbentuknya hubungan harmonis, adanya kepercayaan atau trust ya antara sesama karyawan, antara karyawan dengan atasan, maka dibangunlah sebuah event ya, gathering. Di mana di gathering itu ada tukar kado, di mana di gathering itu ada lomba ya, lomba voli, lomba bulu tangkis dan lain sebagainya. Itu yang dimaksud oleh stimulus yang dibentuk, stimulus yang diberikan agar iklim komunikasinya terbangun sesuai dengan apa yang diinginkan. Ya, jadi PR di sini memegang peran penting. Gitu. Ini berbicara tentang kode etik PR, bahwa PR itu harus profesional, ya profesional, kemudian secara etika, secara hukum gitu ya, secara budaya tentunya gitu ya. Kemudian juga mengikuti nilai-nilai etika profesi PR ya, bertanggung jawab, dilarang memberikan informasi yang palsu, dilarang menipu gitu ya, memberikan informasi yang menjebak, menyebarkan informasi hoax dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Ini silakan dibaca ya. Oke. Intinya itu ya untuk review pada materi perkuliahan ke-9. Kemudian, berbicara tentang materi pertemuan ke-10, ini ada tentang marketing PR, ya, strategi marketing public relation. Bahan kajiannya ada propaganda, ada PR, advertising, marketing, dan publisitas. Oke, saya tidak akan membuka semua file, ya, semua slide, tetapi saya ingin mengatakan bahwa PR itu kadang disamakan juga kadang dipisahkan. PR dikatakan PR adalah propaganda gitu ya. PR adalah public relation. Oke, sorry. Public ini tipe gitu ya. Poin kajiannya. Kemudian PR adalah advertising, PR adalah marketing, PR adalah publisitas. Oke. PR itu dapat dikaitkan dengan propaganda, dapat. Karena kenapa? Sebetulnya propaganda dengan PR itu memiliki hubungan yang dekat. Di mana PR itu adalah upaya komunikasi persuasif untuk menanamkan, menyampaikan ya pesan-pesan persuasif agar orang-orang itu sepemahaman dengan kita. Ya, minimal di tingkat kognitif. Maksimalnya lagi memiliki perasaan yang sama, gitu ya. Maksimalnya lagi melakukan pembelian, melakukan perilaku, melakukan action sesuai dengan apa yang kita harapkan. Itu lebih maksimal. Tetapi memang di dalam PR itu ada aturan-aturannya gitu ya, ada etika-etikanya, baik tertulis maupun tidak tertulis. PR gitu ya, menerapkan komunikasi persuasif, juga komunikasi asertif. Banyak sekali elemen komunikasi yang dilakukan oleh seorang PR ya. Komunikasi persuasif, komunikasi asertif gitu ya. Melakukan apa? Melakukan upaya-upaya yang lainnya seperti kampanye, kampanye PR. Semua itu bermuara atau berorientasi pada samanya cara berpikir orang lain terhadap apa yang disampaikan oleh PR. Adanya kesamaan atau disebut dengan homofili gitu ya. Adanya kesamaan cara berpikir, kesamaan perasaan, kesamaan bertindak dari yang tadinya sifatnya heterofili. Yang membedakan kalau propaganda itu diidentikan dengan menghalalkan segala cara gitu ya. Kalau propaganda itu identik dengan upaya-upaya untuk mempengaruhi seseorang atau sekelompok orang dalam rentan waktu yang tidak diketahui dan tidak jelas siapa komunikatornya. Ya, itu tidak bisa diidentifikasi kalau propaganda. Kalau PR menerapkan komunikasi persuasif, ya, kemudian juga komunikasi asertif, menggunakan teknik-teknik seperti kampanye PR, gitu ya, dan lain sebagainya. Tentu itu dapat diidentifikasi, terbuka, transparan. Melalui publisitas juga, gitu ya, kemudian juga melalui advertising, melalui marketing, dan lain sebagainya. Nah, jadi kalau berbicara tentang strategi marketing PR, marketing itu apa? Marketing itu adalah selling gitu ya, menyampaikan. Kita memberikan penawaran gitu ya. Orang lain atau kelompok lain menerima penawaran itu
gitu ya, mau menerima nilai yang terdapat di dalam produk itu, gitu ya, kelebihan dan keuntungan yang terdapat di dalam produk itu, gitu ya. Nah, bagaimana kita bisa meyakinkan? Bagaimana kita bisa memberikan solusi? Ya kembali pada apa yang tadi saya sampaikan antara need and want, gitu ya. Jadi konsumen itu memiliki problem. Problemnya itu antara kebutuhan dengan keinginan. Kadang butuh tapi nggak ingin. Kadang ingin tapi nggak butuh. Atau keduanya, ya butuh ya ingin. Kita berikan solusinya. Nah, yang membedakan antara marketing PR dengan marketing saja itu beda. Kalau marketing, ya itu orientasinya pada keuntungan finansial. Semakin banyak orang membeli, semakin untung, 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 untung. Dan itu identiknya dilakukan dalam rentan waktu menengah atau jangka waktu pendek atau menengah. Kalau marketing PR itu kita menyasarnya pada jangka waktu menengah sampai jangka waktu panjang, ya. Maka beda pesan-pesan yang disampaikan di dalam konteks marketing PR, ya. Contoh, kalau saya berjualan tentang obat, gitu ya, mungkin di dalam konteks PR saya akan mengatakan, Bapak Ibu, obat ini sangat ampuh dan manjur sekali untuk menyembuhkan asma yang Bapak Ibu derita, ya. Khususnya di hari ini ada penawaran spesial sampai 30%. Silahkan beli sampai jam 15.00, ya. Ketersediaan terbatas dan pasti dijamin ampuh. Itu adalah teknik marketing secara umum. Lalu bagaimana saya bisa mengaplikasikan, saya bisa memberikan contoh tentang marketing PR? Tentu yang akan saya sampaikan adalah Bapak Ibu, di era sekarang kesehatan menjadi hal yang sangat penting dan menjadi hal yang harus kita prioritaskan. Kesehatan menjadi investasi jangka panjang sampai kita berada pada fase tua nanti, di mana kita bisa menikmati gitu ya hari-hari tua kita bersama keluarga, bersama anak dan cucu kita. Nah, untuk menjaga stamina kita, untuk menjaga stimulus kita, untuk menjaga stamina dan kesehatan kita, maka Anda dianjurkan atau disarankan mengkonsumsi pil vitamin secara herbal yang sudah banyak dibuktikan oleh beberapa testimoni yang lain dan juga direkomendasikan oleh pakar kesehatan. Itu yang disebut dengan marketing PR. Jadi kita menyasar aspek kognitif, afektif, dan juga aspek psikomotor. Intinya itu ya dari materi strategi marketing PR. Oke, silakan. Ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu untuk materi kita pada Pikon pagi hari ini? Dari dua materi yang sudah saya review dan dari review soal UTS dan tugas, ya. Baik, silahkan Bu Nimade. Selamat pagi, Pak. Pertama-tama mohon maaf, Pak. Saya mematikan kamera karena lagi di kampung. Bandwidth-nya agak susah, Pak. Mohon maaf. Ya, nggak apa-apa. Lagi liburan mungkin ya. Baik. Baik, Iya, Pak. silakan Bu. Mohon izin bertanya, Pak. Saya tertarik dengan PR yang secara internal komunikasinya. Jadi, apakah Pak batasan antara PR bergerak di dalam internal dengan HRD, Pak? Terima kasih, Pak. Oh, batasan PR dengan HRD ya. Oh, baik. Betul. HRD itu setahu saya gitu ya, ya berbicara tentang personalia gitu ya. Memang kalau kita ya personalia tentang penerimaan, perekrutan, juga tentang psikotes gitu ya. PR kan tidak masuk ke ranah itu. PR itu sesuai yang saya pahami di dalam peran dan fungsi PR gitu ya, menjalankan public relation itu
khusus pada hal-hal yang sifatnya komunikasi saja. Jadi bagaimana PR itu bisa membantu mungkinnya atau berdampingan mungkin Bu Nimade atau justru juga bisa berkolaborasi dengan HRD. Kalau HRD itu berbicara tentang psikologis dan lain sebagainya. Mungkin tadi pertanyaan ini lahir daripada salah satu peran dan fungsi PR itu ketika dikatakan di dalam slide ke-9 adanya konseling gitu ya. Konseling, betul Pak, Nah, betul. betul, konseling. Konseling di sini tidak apa ya? Mungkin kalau saya tadi salah atau miss di dalam menjelaskan, saya kembali koreksi ya, bahwa konseling di sini kalau tadi saya tampilkan itu berfokus pada hal-hal yang sifatnya dunia kerja atau hal-hal yang sifatnya komunikasi, konseling karir gitu ya, atau konseling dan lain. Coba kita lihat supaya kita tidak jasa untuk melakukan konseling kepada para manajemen organisasi, kebijakan, hubungan internal dan eksternal. Jadi eh, tentang hubungan, tentang relasi gitu ya. Ini yang dicontohkan di dalam materi gitu. Jasa untuk melakukan konseling pada para manajemen, organisasi, kebijakan hubungan internal dan eksternal. Meskipun tidak hanya pada manajemen gitu ya, atau pada manajemen, pada struktural, pada karyawan pun bisa. Bagaimana keberlanjutan karir, bagaimana hubungan komunikasi antara sesama karyawan, sesama divisi dan lain sebagainya. Mungkin sangat atau dikatakannya cukup tipis ya Bu gitu antara PR dengan HRD. Tetapi yang bisa kita lihat HRD itu tidak menjangkau lebih daripada tentang SDM gitu ya, psikologinya, aturan-aturannya. Atau mungkin juga ada timbul pertanyaan SOP itu juga kan Pak kadang lahir daripada produk seorang HRD gitu ya. Meskipun kita tidak bisa mengeneralisasi, itu sama berlakunya di semua instansi atau perusahaan, tetapi SOP-SOP itu gitu ya, yang menjadi instrumen cara bekerja seseorang atau sekelompok orang di dalam perusahaan itu kita bisa mengelompokkan atau mengidentifikasi gitu ya. Yang disebut SOP itu tadi saya katakan bahwa SOP sebagai salah satu poin kecil ya, salah satu poin kecil yang menjadi representasi daripada budaya perusahaan. Nah, kalau kita lihat dari kacamata PR, tentunya yang kita pahami itu dalam segi komunikasi gitu ya. Bagaimana budaya perusahaan menghadirkan atau menimbulkan, membangun iklim komunikasi perusahaan. Nah, jadi mungkin ya, sementara jawaban dari saya, mudah-mudahan ada jawaban dari teman-teman yang lain juga, atau mungkin Ibu sendiri punya argumen, silakan ya. Seperti apa batasan antara PR di dalam internal perusahaan dengan HRD? Kalau PR itu berfokus pada hal-hal yang sifatnya itu komunikasi, apakah itu tentang hubungan karyawan dengan karyawan, aspek komunikasi. Meskipun mungkin loh Pak, di dalam peran dan fungsi seorang HRD pun itu membahas tentang komunikasi. Bagaimana kalau ada konflik antara karyawan, ya memang betul gitu. Tetapi tidak hanya sebatas SDM saja kalau PR gitu. PR itu lebih kepada hal-hal yang sifatnya itu, ya tadi saya katakan ya, hubungan, relation gitu ya, relasi vertikal, horizontal, diagonal. Sementara untuk hal-hal teknis, aduh karyawan ini punya masalah keluarga, nah mungkin itu berbeda konteks ya dengan tugas dan peran seorang PR. Mungkin itu ada di ranah HRD. Kurang lebih begitu ya penjelasan dari saya, Bu Nimade ya. Baik Pak, terima kasih. Pak, mohon izin, Nah, mungkin kalau saya bisa simpulkan Pak, jadi PR mungkin dalam internal membahas komunikasi, tapi dengan tetap melihat tujuan akhirnya sebagai menciptakan citra perusahaan itu sendiri di dalam internal ya Pak. betul, Berbeda betul. dengan komunikasi HRD. Bisa begitu Pak? Jadi sebetulnya citra itu kebanyakan orang berasumsi citra itu langsung saja ke eksternal perusahaan, tetapi yang orang-orang lupa gitu ya, citra itu lahir daripada internal perusahaan dulu. Sehingga Ya tanpa Pak. diminta bukan hanya PR saja yang membangun citra di eksternal perusahaan, tetapi internal perusahaan dengan sendirinya dia akan mengadvocate. Nah, mengadvocate itu adalah mempromosikan ya
atau merekomendasikan secara sukarela bahwa perusahaan saya seperti ini loh, maka akan terbangun citra-citra positif di beberapa kelompok di eksternal perusahaan. Kemudian PR juga, memang PR itu membahas atau apa ya, PR itu berperan dan berfungsi gitu ya di internal dan eksternal perusahaan, khususnya di internal perusahaan yang berbahas mengcounter segala sesuatu yang sifatnya itu bagaimana hubungan relasi, adanya human relation. Nah, human relation ini juga mungkin ada di dalam peran dan fungsi seorang HRD, tetapi di dalam tupoksi seorang PR juga ini yang menjadi konsentrasi utama, human relation gitu ya, internal dan eksternal. Mungkin bisa berkolaborasi, mungkin bisa bekerja sama, tetapi memang cukup menarik ya pertanyaan dari Bu Nimade ini. Jadi ada bagian-bagian yang tidak bisa masuk begitulah Bu. Ada bagian-bagian HRD wilayahnya ini, ya, PR wilayah ini. Tetapi memang kalau kita lihat ada irisan-irisan tipis. Ada beberapa wilayah yang itu sama arsirannya, kurang lebih begitu ya. Kalau kita gambarkan ke dalam bentuk apa ya, diagram atau di dalam bentuk irisan-irisan antara tupoksi HRD dengan tupoksi seorang PR. Kurang lebih begitu ya, Bu. Baik Pak, terima kasih Pak, sangat jelas. Terima kasih Ya, waktunya. sama-sama. Ada lagi Bapak Ibu dari yang lain? Oke ya, saya izin capture dulu ya untuk baik Mbak Putri, silakan. Bagaimana Mbak Putri? Izin Pak bertanya, maaf Baik, off cam. Sebetulnya saya ingin menanyakan apa perbedaan sales marketing dan PR Pak? Apa itu sama atau hanya beda di nama aja gitu? Terima kasih Pak. Sales marketing ya. Ya betul. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih ya. Di dalam konteks marketing PR itu sebetulnya gitu ya, PR itu juga selain sebagai aktor, selain sebagai eksekutor komunikasi internal dan eksternal perusahaan, itu dirinya juga memiliki peran yang cukup luas ya, marketing ya, bagian publisitas ya, bagian periklanan gitu. Tetapi memang ada hal-hal yang mengkategorikannya itu cukup 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 spesifik ya. Marketingnya marketing PR ya, kemudian juga ada publisitas, disebut juga publisitas PR. Ada bagian kampanye. Kampanye ini mungkin bagian daripada advertising, tetapi ada juga yang disebut dengan kampanye PR. Nanti di semester 7 ya bertemu sama saya kampanye PR. Nah, sales marketing itu salah satu bagian daripada bauran promosi ya, atau disebut dengan sales promotion ya. Pertama ada advertising, kemudian ada sales promotion atau sales marketing ya. Kemudian ada personal selling, kemudian ada PR ya, dan ada interaktif promotion atau interaktif marketing. Kalau PR, bagaimana PR itu menjalankan promosinya atau marketingnya? Biasanya PR itu menjalankan tugas dan peran marketingnya itu dengan membangun sebuah event, ya. Eventnya itu berupa pameran, berupa launching program baru, launching gedung baru, launching apa ya, ya seperti itu ya. Jadi adanya pameran dan lain sebagainya. Itu biasanya bentuk daripada marketing yang dilakukan oleh PR. Nah, yang ditanyakan PR tadi sama sales marketing atau sales promotion. Dilihat atau diidentifikasi daripada katanya saja itu sales promotion, ada sell ya, ada promosi. Tetapi memang muatan-muatan pesannya itu dibalut dengan pesan-pesan marketing PR. Jadi kalau marketing biasa itu misalkan Bapak Ibu sekarang ya momennya momen Natal dan Tahun Baru, kalau ke mall itu banyak diskon-diskon tuh gitu ya. Big sale ya, 70% atau 50%. Itu merupakan bentuk daripada marketing secara umum. Tetapi kalau misalkan Bapak Ibu di sini berusaha membangun, menyusun gitu ya,
materi-materi marketing PR dengan menyisipkan aspek sales promotion atau sales marketing, selain ada promosi yang disampaikan, juga ada muatan-muatan pesan yang disampaikan. Melalui apa? Ya melalui storytelling bisa gitu ya. Atau di dalam konten video itu melalui retorika bisa gitu. Seperti tadi saya mencontohkan, saya menjual produk kesehatan berupa obat atau kapsul gitu. Jadi sales promotion atau sales marketing itu memiliki perbedaan tentunya Mbak Putri dengan PR. PR menjalankan marketingnya biasanya dengan mengundang, contoh ya, mengundang sekolah-sekolah perhotelan untuk menghadiri seminar di hotel tertentu yang mengadakan perusahaan dong ya, yang mengadakan PR perusahaan tertentu yang berkolaborasi dan bekerja sama tentunya dengan hotel tersebut. Nah, di dalam PR itu kita bisa menyisipkan ada program pelatihan bahasa Inggris selama 2 pekan dengan promosi 50%. Biasanya 5 juta sekarang menjadi 4 juta. Contohnya seperti itu. Ya. Jadi ini saling melengkapi dari bauran promosi atau bauran marketing. Sales promotion, ada personal selling, ada advertising, ada PR, dan ada interaktif promotion atau interaktif marketing. Begitu ya, kurang lebih Mbak Putri. Bisa dipahami? Iya Pak, baik Pak, makasih Pak. Baik, terima kasih. Ada lagi yang ingin ditanyakan Bapak Ibu? Cukup ya, karena sudah jam 10 juga, tepat kita sudah 1 jam melakukan Vicon. Nanti saya akan upload seperti biasa ya, dokumentasi Vicon pada pagi hari ini. Kalau tidak ada masalah lagi dengan absen, dengan nilai, ya silakan Bapak Ibu kembali pada rutinitasnya untuk selalu mengakses LMS setiap pekannya. Saya sekali lagi mengucapkan selamat Natal dan Tahun Baru 2024. Semoga di tahun depan kita bisa menjadi orang yang lebih baik lagi di dalam segala halnya. Rezekinya bertambah baik, kesehatannya bertambah baik, ya, pekerjaan atau karirnya bertambah baik. Begitupun dengan hubungan kita dengan keluarga kita, dengan suami, istri, anak, orang tua, tetangga, dan lain sebagainya menjadi lebih baik lagi. Terima kasih atas atensi dan waktu yang diluangkan. Selamat melanjutkan aktivitasnya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih.